Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita masuk di minggu pertama di bulan keempat, bulan April. Puji Tuhan, tidak terasa waktu sudah memasuki ke pertengahannya. Waktu begitu cepat berlalu. Ya, semoga kita selalu setia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, karena hari-hari ini kata firman adalah hari-hari yang sulit sebenarnya ya. Karena dalam ukuran firman Tuhan memang sulit, untuk hidup benar itu sulit. Ya. Puji Tuhan. Sulit enggak untuk hidup benar ya? Memang ya, kalau kita mau ikut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu memang enggak gampang. Ya. Karena sulitnya hidup itu, maka kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ada amin ya? Ya, kalau kita tahu bahwa hidup itu sulit, sebenarnya kita harus lebih sungguh lagi. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menanggung semua beban kita? Ya, Matius 11 ayat 28 dia katakan di sana. Ayat 18 atau 28. Hai yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi seringkali kita menyepelekan firman itu. Ya, kalau di dunia ini kita sulit untuk hidup, kenapa kita tidak serius dengan Tuhan? Ya, Tuhan mau supaya kita lebih serius lagi di hari-hari ini. Mungkin kita berpikir bahwa dari sisi kerohanian kita itu, kalau kita mau kejar kerohanian kita itu hanya berat hidup ini. Saya mau beritahu bahwa kalau kita serius dengan Tuhan, hidup ini sebenarnya anugerah. Semuanya Tuhan jamin. Tidak terkecuali. Tuhan jamin hidup kita. Ada amin? Iya. Tapi memang kita selalu kalah dengan dunia ini. Kita kalah dengan kedagingan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita baru melewati masa-masa yang sangat berarti bagi kita. Di Jumat Agung itu adalah hari penebusan, di mana Yesus tersalib. Jumat Agung itu adalah hari bersejarah yang luar biasa bagi kita. Itu hari di mana Tuhan mau menebus semua dosa kita dan Dia berkorban di kayu salib. Dia harus tergantung di kayu salib. Sebelum digantung di kayu salib, sebelum dipakukan, kedua tangannya direntangkan, kakinya dipaku dan tangannya dipaku, lambungnya ditusuk. Dia harus disesat dulu, dicambuk dulu dengan cambuk berduri. Sebenarnya itu dosa saudara dan saya, dosa dunia ini. Kita harus tahu bahwa yang terpaku di kayu salib itu dosa-dosa kita. Tapi kita tidak pernah mau peduli dengan hal itu. Saking tidak pedulinya kita dengan peristiwa itu, kita giat dengan cara kita sendiri, dengan semua kesenangan daging kita. Harusnya ada waktunya untuk kita sadar dan bertobat sungguh-sungguh. Ada amin.
Di masa-masa seperti ini adalah masa di mana kita harus tahu bahkan dunia gencar menyatakan caranya dengan segala hal-hal yang vulgar dan segala hal-hal yang tidak patut. Bahkan banyak orang yang terseret ke sana. Ingat bahwa itu iblis punya cara. Iblis mau supaya semua orang percaya takluk kepada tawarannya. Dan nggak tahu kita bahwa tidak hanya untuk kita masuk ke dalam neraka, tetapi di dunia ini juga kita akan menderita. Sebelum masuk ke surga, sebelum akhir hidup kita ini, kita akan mengalami yang namanya neraka. Neraka itu dalam dunia ini juga terasa. Hari-hari kita akan mengalami dengan semua persoalan, dan itu sebenarnya bagian daripada proses kita. Tuhan izinkan hal itu. Tuhan izinkan semua persoalan kita alami untuk menguji keimanan kita. Yakobus 1, 12, 13, 14. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang masuk surga? Adakah kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita akan masuk surga? Amin. Tapi Alkitab berkata demikian, bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan dengan baik hal itu. Bukankah Tuhan katakan bahwa kita semua terjamin di dalam Tuhan? Ya, benar. Tapi firman Tuhan katakan bahwa tidak semua orang berseru kepada nama Tuhan akan masuk surga. Ini kan mengerikan. Kita sudah berkata bahwa saya adalah anak-anak Allah, saya adalah anak Allah. Saya akan masuk surga. Ya, benar. Kita mengimani akan masuk surga. Benar. Tapi apakah kita adalah pelaku firman? Yang dipertanyakan, apakah kita adalah pelaku firman? Kita berkata bahwa kita akan masuk surga. Ya, amin. Puji Tuhan. Matius 7 ayatnya yang ke-21. Kita buka. Minta tolong dibuka di layar. Iya, kita baca bersama. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Semua orang percaya terjamin bahwa dia akan masuk ke dalam surga, tetapi juga tidak semua orang percaya. Di sini dikatakan bahwa tidak semua orang yang percaya, tidak semua orang yang berkata Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang mengatakan ini? Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Buka di dalam itu pasti warna merah. Dan ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Mungkin kita berkata bahwa aku adalah orang yang aktif di gereja. Ya. Saya adalah orang penyembah yang luar biasa. Saya sudah kenal bahwa saya adalah penyembah yang luar biasa. Ya. Tapi yang aku maksud bukan yang itu. Kita mulai depan ini, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan luar biasa. Kita bisa dikenal di luar sana bahwa kita adalah pemuji yang luar biasa dan penyembah yang luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu, bukan itu. Jangan ada yang sombong kita di sini. Nggak ada, yang dipakai di sini itu hanyalah karena anugerah aja. Kita yang Tuhan mau itu adalah pelaku firman. Yang disebut dengan penyembah sejati tidak kelihatan. Penyembah sejati tidak kelihatan. Tapi dia adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Mau buktinya? Sebenarnya penyembahan yang sungguh-sungguh itu seperti Abraham. Dia korbankan anaknya Ishak.
nggak tahu, pengawalnya nggak tahu. Dia naik ke gunung, dia bawa anaknya, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan menguji hati Abraham. Itulah penyembahan yang benar. Buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kita buka di situ. Tolong buka. Kita baca. Kita baca bersama-sama. Kepercayaan Abraham diuji. Kita baca bersama 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu dan yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku katakan kepadamu. 3. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di tempat gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menyembah yang Tuhan mau adalah kita memberikan hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita adalah segenap hidup kita. Jadi memberi sesuatu hal yang terbaik kepada Tuhan adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun. Abraham tidak diketahui oleh istrinya. Dia mau kemana? Tidak diketahui oleh Sarah mau kemana untuk pergi bersama dengan anaknya. Tapi jelas sekali bahwa sampai setelah 3 hari perjalanan, mereka melihat bahwa ada gunung. Dan di sana akan dipersembahkan si Ishak. Ishak tidak tahu siapa yang akan dipersembahkan. Bujangnya juga dua-duanya, pengawalnya tidak tahu
siapa yang akan dipersembahkan. Tetapi dengan yakin Ishak bahwa dia harus, dengan yakin Abraham dia harus mempersembahkan anaknya. Inilah yang disebut dengan penyembahan yang benar. Artinya memberi hidup kita. Waktu Abraham diuji, dia tidak ragu sedikit pun. Sampai di sana, bahkan anaknya bertanya, itu perjalanan tuh berapa hari? 3 hari loh. Untuk menuju ke sebuah gunung, ke tempat itu harus dijalani 3 hari. Setelah 3 hari kemudian dia menengok, lihat sana. Dan dia tahu bahwa di sanalah akan dipersembahkan Ishak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Matius juga katakan, masuklah ke dalam kamarmu. Itu di mana itu? Kuncilah pintumu. Karena di mana tempat itu tidak dilihat oleh siapapun, disitulah engkau akan tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Jadi mempersembahkan diri, coba buka dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Persembahan yang benar adalah memberi hidup. Udah? Roma 12 ayat 1 kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sejatinya penyembahan kita adalah memberi diri sepenuhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar adalah orang yang sepenuhnya memberi diri kepada Tuhan? Mungkin kita adalah orang yang aktif. Puji Tuhan. Keaktifan kita datang ke gereja itu, apakah benar-benar kita memberi diri untuk Tuhan? Ini menjadi pertanyaan. Yang tahu adalah saudara sendiri. Kita datang ke gereja adalah memberi diri untuk kita menyenangkan hati Tuhan, atau kita datang karena kita takut dengan kondisi suasana yang di sekeliling kita akan menilai kita. Kita datang ke gereja karena saya mau pelayanan di sini. Nah, saya ada tugas. Enggak. Yang Tuhan mau itu ada yang tersembunyi dari diri kita. Tapi terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dengan tulus hati kita datang dan beribadah. Udah datang ke sini belum tentu tulus. Apalagi yang gak datang. Yang datang aja di sini belum tentu tulus. Apalagi kalau tidak datang. Bukankah hidup ini karena kasih anugerah? Ada amin? Buka dulu dalam Efesus 2. Ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah pemberian yang cuma-cuma supaya kita diselamatkan. Tetapi kenapa kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak memberi diri untuk sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan? Kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan pengorbanan asal-asal dia tergantung. Tidak. Dia adalah firman. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita kembali ke Efesus 2 ini, ayatnya yang ke-10 di sana, kita diselamatkan itu bukan saja untuk diselamatkan, tetapi supaya kita melakukan kebenaran. Coba baca ayat yang ke-10-nya. Kita baca. 2-3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa?
melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Keseharian kita adalah harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Tapi kenapa kita sia-siakan? Kita sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan, tapi kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukankah kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Makanya dikatakan dari Roma tadi, Roma 12 ayat 1, bahwa persembahan yang hidup dan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang sejati, itu adalah hidup kita. Tetapi kita tidak memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan harus datang ke dalam gereja ini untuk beribadah, enggak. Mungkin aja kita tidak bisa datang ibadah pagi hari ini karena ada tugas. Bisa. Tetapi memberi yang terbaik untuk Tuhan dimanapun engkau berada. Di sana Tuhan memperhatikan hidupmu. Ada amin. Tuhan mau supaya engkau melakukan yang baik. Kalau engkau tidak datang ibadah pada hari Minggu, tetapi di sana engkau melakukan yang baik, artinya bahwa Tuhan ada tetap menyertaimu untuk kita melakukan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Itulah tadi dikatakan supaya engkau hidup di dalamnya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tahu bahwa hari Minggu itu adalah hari di mana kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana kita mau datang dan menyembah nama Tuhan, kita sama-sama di situ untuk celebration, menyenangkan hati Tuhan bersama. Ya baiknya kita datang ke sini. Jangan sia-siakan waktu itu, kebersamaan kita. Tuhan katakan dalam Matius 10 ayatnya 18 ayatnya yang ke-19 sampai ayat 20. Dikatakan di sana, coba buka. Matius 18 ayat 19. Ya, ayat 19 kita baca. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini sesuatu hal yang Tuhan Yesus katakan, ini perkataan Tuhan Yesus. Jika 2 orang bersepakat, apalagi kalau kita banyak, permintaan kita pastinya Tuhan senang. Dia bertata dan dia berdaulat di atas pujian penyembahan kita. Apa yang menjadi permintaan kita kepada Tuhan, kalau kita sudah sukakan hati Tuhan, pastinya Tuhan akan jawab. Iya, enggak usah Bapa di surga. Dia pastinya dia sudah berjanji ya dan amin. Kita aja Bapa di dalam dunia ini, kalau anak kita sudah melakukan yang terbaik, pastinya hati kita tergugah untuk memberikan sesuatu hal. Mungkin saja anak kita tidak meminta apa-apa kepada kita, tapi kita menginginkan supaya anak kita bersukacita juga pada waktu Bapa itu memberikan yang terbaik. Coba perhatikan dengan baik. Orang yang senang untuk menyenangkan hati Tuhan, orang yang bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan, pastinya sesuatu hal yang akan terjadi di dalam hidupnya di luar daripada apa yang dia pikirkan. Itu dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, Tuhan sediakan semua apa yang menjadi kesenangan kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita doakan. Yang kita tidak doakan pun Tuhan beri. Ada amin? Apalagi Bapa di surga. Dia akan memberi bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan akan memberikan kepada kita. Tidak terukur kasih Tuhan. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah mereka. Ayatnya yang ke-20 itu. Tuhan hadir. Ada amin. Kalau saja kita pulang dari sini, suami istri bersepakat, apa yang Tuhan tidak jawab? Tapi bukan berarti tidak ada masalah.
Tuhan jawab, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Masalah itu harus ada. Ada amin. Ingat, masalah itu tidak akan pernah berakhir dari hidupmu. Masalah akan ada, tetapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Coba buka. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan bukan berarti tidak mengizinkan sesuatu masalah dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan masalah di dalam kita supaya kita teruji. Seperti tadi Abraham diuji. Tetapi ingat bahwa semua ujian itu Tuhan ada menyertai kita untuk memberikan jalan keluar kepada kita. Ingat, masalah diizinkan Tuhan supaya menguji keimanan kita. Buka Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Kita baca. Kita baca. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di sini dulu, jangan dulu lanjutkan, jangan dulu dihapus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. Masalah adalah sesuatu hal yang akan memperindah hidupmu. Ada amin. Saya sering mengatakan bahwa masa lalu saya adalah masa yang terindah. Padahal masa lalu saya itu babak belur. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya masa lalu? Semua kita pasti akan mengalami masa lalu. Baik yang indah maupun yang terburuk. Tapi saya mau kasih tahu. Saya mau sampaikan bahwa masa lalu saya adalah masa yang terindah untuk saya kenang. Karena tidak ada masa yang terindah saat ini tanpa masa lalu. Masa lalu Tuhan mengizinkan saya melewatinya untuk saya bisa membandingkan dengan sekarang. Kalau saya berada di masa lalu, saya tidak maju kepada masa sekarang, maka saya tidak akan bisa mengatakan saat ini adalah saat yang terindah. Bukankah kita menyanyi? Saat indah ku berhadapan denganmu. Dulu saya nggak kenal siapa Yesus. Dulu saya tidak pernah berpikir saya mau jadi orang Kristen. Apalagi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, oleh sebab itu masa lalu adalah masa yang terindah buat saya. Kalau tidak ada masa lalu, tidak ada artinya hidup saya saat ini. Nah, oleh sebab itu jangan sampai juga engkau mengasihani diri. Aduh, saya ini hidup saya dari dulu seperti ini terus. Hidup saya begini terus. Salahmu sendiri. Kamu tidak bangkit. Bukankah Tuhan berjanji untuk menyelesaikan masalahmu? Tadi 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai. Dia akan memberikan jalan keluar dari semua persoalan hidupmu. Tapi kita bodoh sendiri. Bukankah Matius 18 tadi juga dikatakan bahwa hai yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tapi kita bodoh. Kita menjadi orang yang bodoh. Tuhan sudah janji yang terbaik buat kita, tapi kita seringkali mengasihani diri. Kita membiarkan diri kita dalam masalah kita, mengasihani diri kita bahwa saya memang sudah seperti ini, dari dulu sudah seperti ini. Enggak. Tuhan mau supaya engkau berubah, ada amin. Tapi seringkali kita membiarkan diri kita di kondisi seperti itu. Itu namanya bodoh. Percaya enggak kepada Tuhan? Kalau kita percaya, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak mengerti, tidak memahami pekerjaan Allah dari dulu sampai saat ini. Itulah sebabnya kita harus belajar. Kita harus belajar pahami firman Tuhan dengan baik. Baca dan mengertilah firman Tuhan, bahwa firman Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi lebih baik. Ada amin.
Jangan tidak baca Alkitab ini karena engkau tidak baca. Kalau engkau tidak baca, engkau tidak akan memahami kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau engkau baca dan belajar sungguh-sungguh, minta tuntunan Roh Kudus supaya engkau mengerti apa maksudnya sih ini hal ini. Dalam Lukas berapa itu dikatakan di sana. Memang orang-orang itu tidak dapat memahami Alkitab ini kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi coba minta dan berdoa, Tuhan tolong saya, pimpin saya, anugerahkan bagi saya hikmat-Mu untuk mengerti firman ini. Kalau engkau mengerti firman ini, saya mau kasih tahu. Ukuran orang makan satu hari, satu ada dua kali sehari, kita pun juga makan 2 kali sehari ya. Atau mungkin lebih. Ada orang yang sudah sekurang-kurangnya mungkin untuk belanja, tapi makannya lebih banyak daripada orang kaya. Lalu bagaimana? Jangan tersinggung yang makan banyak. Saya juga makan banyak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kata hidup yang senang bukan diukur dari berapa kekayaan kita. Ada amin? Enggak. Kekayaan tidak membawa kita untuk lebih baik. Tapi cinta akan Tuhan akan membawa kita untuk dapat memahami arti hidup yang sesungguhnya. Ada amin? Berapa banyak orang yang punya triliunan? Berapa banyak orang yang punya kekayaan yang ampun-ampun deh untuk mau diapakan saja. Susah untuk dihabiskan. Tapi hidupnya gak keruan-keruan. Tapi berapa banyak orang yang makan sepiring berdua. Tapi kebahagiaannya disertai dan cinta akan Tuhan. Itu luar biasa. Ada amin? Jadi ukurannya bukan karena kekayaan. Kalau cinta akan Tuhan, kebahagiaan itu luar biasa. Ada amin ya? Nggak akan ada pertengkaran, nggak akan ada piring terbang, nggak akan ada pertikaian, nggak akan ada pulangkan aku pada ibuku, nggak akan ada. Ya, semua yang ada adalah hi my love, hi darling. Ada itu. Ada, coba tanya samping kiri kananmu yang punya suami, punya istri. Masih adakah itu? Ya, hanya karena pulang-pulang gak bawa yang merah-merah, cemberut. Ya, saya puji Tuhan, dulu saya bawa taksi. Ini enggak apa-apa, ini di shoot nih. Saya bawa taksi, saya pulang karena udah tidur, saya masuk, saya bawa berapapun, istri saya bersyukur. Ya. Gak pernah ada persungutan istri saya. Dia bersyukur seberapapun saya bawa. Ya. Kalau sopir taksi aja bisa dipakai Tuhan. Waktu saya bawa taksi, berapa jiwa dimenangkan bagi Kristus. Kenapa? Karena tidak hanya di depan, hanya hari Minggu. Itu tadi. Kita beribadah itu bukan hanya hari Minggu aja. Ada amin? Kapan saja, di mana saja kita terus membawa kabar sukacita. Ada berapa jiwa yang saya layani? Pernah saya layani ada 1 jiwa perempuan naik di taksi saya. Nggak naik di depan, dia naik di belakang. Kan etikanya seperti itu ya. Tapi sepanjang perjalanan saya pasang lagu, saya pasang musik instrumen, lagu itu lagu rohani. Ini sedikit saya cerita kesaksian. Tapi sepanjang begitu jalan, tidak lama kemudian ada isak tangis, merintih, menangis di belakang terseduh-seduh. Lalu saya agak sedikit gelisah juga, musik instrumen, tapi di belakang ada yang nangis. Saya tanya, Mbak, ada apa Mbak? Dia bilang gini, enggak,
walaupun itu musiknya itu nggak ada nyanyiannya, tapi aku tersentuh banget itu katanya. Lagu apa itu? Saya bilang, ini lagu rohani, saya bilang. Oh iya, Bapak orang apa? Saya bilang, ya saya selalu mengaku dulu itu orang Buton. Karena memang mama saya orang Buton. Tapi papa saya orang Nado. Tapi kok enak banget lagunya. Rupanya Roh Kudus bekerja ya. Lalu akhirnya dilanjut pembicaraannya. Pak, aku tersentuh banget Pak. Bapak sebagai apa? Ya saya sopir taksi. Nah, lama kemudian dia mengakui, Pak, aku suka dengan lagu ini. Ya sudah, saya kasih tahu bahwa itu lagu rohani. Aduh Pak, saya mau dong Pak dilayani. Akhirnya udah selesai, tinggalkan. Ternyata dia minta nomor telepon dan dia telepon saya. Pak, aku mau dibaptis Pak. Loh, kaget saya. Mau dibaptis? Iya, saya mau belajar dari Bapak. Oh ya? Begitu dia menyatakan mau dibaptis, saya pikir ini harus dijawab. Akhirnya kita baptis. Mungkin ada 2 minggu kemudian setelah dibaptis, dia telepon lagi, Pak, aku mau menikah Pak, bisa nggak dilayani untuk menikah? Anak saya yang pertama masih dalam kandungan, Anes, hamil besar itu. Ya. Oh, mau menikah? Iya Pak. Dengan siapa? Sama orang luar dari Norwegia. Oh ya? Akhirnya ya kita bilang bahwa oke, tapi kalau mau menikah harus semua data-datanya ada, termasuk data laki-laki itu, untuk supaya semua diurus sampai ke catatan sipil. Akhirnya dia urus semuanya. Benar, semua dipersiapkan, termasuk yang data dari laki-laki itu semua dipersiapkan. Akhirnya kita urus sampai ke catatan sipil. Yang luar biasanya, istri saya lagi hamil besar. Kami pergi ke Shangri-La Hotel. Jadi menikahnya di sana, diberkati di sana. Saya pakai taksi itu. Tetapi kalau Bluebird itu harus tetap dihidupkan argonya. Jadi saya jalan sama istri, saya pakai baju dinas taksi. Tapi sampai di hotel saya berubah, saya ganti dan kemudian saya pakai jas. Dan kemudian kami naik ke atas dan memberkati dan memberkati pernikahan mereka. Ini luar biasa. Sampai sekarang setelah habis menikah kita tidak pernah ketemu lagi karena dia langsung berangkat ke luar negeri. Sampai sekarang nggak ada berita. Tapi kita sudah memberkatinya dan dia sudah hidup dengan yang laki-lakinya juga luar biasa. Memang belum pernah menikah dia juga. Nah, makanya di sini kita urus di kedutaan, semua datanya beres. Dan kita nikahkan secara resmi, tidak hanya pemberkatan gereja, tetapi pemberkatan juga di mengurus semuanya sampai ke catatan sipil. Ini luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini bagian daripada pola hidup yang benar yang kita pegang. Artinya kalau kita pegang hidup yang sesungguhnya yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Baik, masih di dalam Yakobus ini dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikanlah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini mahkota ini adalah sesuatu penghargaan dari Tuhan. Ini kemuliaan Tuhan itu ada di atas. Makanya Alkitab katakan, pertahankanlah mahkotamu. Sebab kalaupun tidak kelihatan ini, tapi kita ini memiliki mahkota kalau kita sungguh-sungguh benar hidup. Kita ada mahkota di atas kepala kita. Kemuliaan Tuhan akan terpancar lewat saudara dan saya. Amin. Kalau kita hidup benar, maka kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita. Kita akan menyinarkan, kita akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan senantiasa membawa sinar kemuliaan. Disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat saudara dan saya. Jadi kemuliaan, seringkali saya khotbahkan ini.
Terpancarnya kemuliaan Tuhan itu tidak di ciptaan yang lain. Tetapi terpancarnya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita punya mahkota. Ada amin? Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan memiliki mahkota. Nah, oleh sebab itu, mari jangan sia-siakan hidupmu yang benar. Maka engkau akan melihat Tuhan akan memakai engkau menjadi sarana dan saluran berkat-Nya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah berkorban, Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kenapa kita sia-siakan? Kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Mari manfaatkan waktu kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harusnya konsisten. Jangan hari ini kita sepertinya wow, tapi besoknya lain lagi kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata mahkota untuk kita itu selalu tersedia. Di dalam kehidupan kita akan senantiasa terpancar kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kalau kita lanjutkan dari ayat ini, di situ ada pencobaan. Ya. Langsung ayat yang ke-11, ayat 13. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat ya, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Ayat yang ke-14. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena diseret dan dipikat olehnya. Lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa kita ini seringkali terjadi sesuatu hal yang seharusnya kita tidak inginkan. Sebenarnya hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji keimanan kita. Tetapi apabila kita mengalami masa-masa ujian itu, janganlah kita berkata bahwa seakan-akan Tuhan tidak berpihak kepada kita. Tuhan selalu berpihak kepada kita. Bukankah tadi dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Dia adalah Allah yang tetap menyertai kita untuk senantiasa memberikan pertolongan. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tetapi kita sendiri tidak pernah datang dan berbalik kepada Tuhan, meletakkan semua persoalan kita. Seperti tadi Matius 10 ayatnya 11 ayat yang ke-18 atau 28. Dikatakan, letakkanlah persoalan kita di bawah kaki Tuhan. Tapi kita seringkali tidak mau meletakkan persoalan kita. Kita tidak mau datang bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini persoalanku. Enggak. Seringkali kita pikul sendiri. Kita tanggung sendiri masalah kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan ada yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Kecuali kita datang kepada Tuhan. Ada amin? Tapi kita tidak mengerti. Makanya karena kita tidak mengerti ini, bacalah Alkitab benar-benar, renungkan kebenaran firman yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berbicara kepadamu, dan Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Sehingga kita akan dapat menyelesaikan dengan baik. Dengan demikian kehidupan kita pastinya akan diberkati. Ada amin? Oke, baik. Dari semua persoalan kita, Tuhan ada untuk memberi jalan keluar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.